Menanti nasib istri Ferdy Sambo, Putri Chandrawati. Status hukum istri Irjen Ferdy Sambo, Putri Chandrawati akan segera diketahui. Pasalnya, tim khusus bentukan Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo, akan mengumumkan nasib Putri Chandrawati. Apakah Putri Chandrawati akan menjadi tersangka dalam kasus meninggalnya Brigadir J? Atau tetap berstatus sebagai saksi? Andaikan Putri Chandrawati ditetapkan sebagai tersangka, maka ia akan menjadi tersangka kelima dalam kasus meninggalnya sang ajudan, sekaligus menyusul sang suami Ferdy Sambo yang telah ditetapkan sebagai tersangka sebelumnya pada 9 Agustus 2022. Rencananya, pengumuman status hukum Putri Chandrawati akan disampaikan tim sus pada Jumat 18 Agustus 2022 hari ini. Hal ini disampaikan Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo saat dihubungi Tribunnews.com. Adapun waktu pengumuman dilakukan pada siang hari setelah sholat Jumat. Setelah status Putri Chandrawati diumumkan, Dedi mengatakan penyidik dari tim sus menjadwalkan pemeriksaan lanjutan. Hanya saja terkait materi pemeriksaan kepada Putri Chandrawati, Dedi tidak menjelaskan detailnya. Sementara itu dikutip dari Kompas TV, Dedi menuturkan Putri Chandrawati telah diperiksa tim sus pada pekan ini. Namun dia tidak menjelaskan secara rinci terkait apa saja materi pemeriksaan yang ditanyakan tim sus terhadap Putri Chandrawati. Sementara itu, desakan agar Putri Chandrawati ditetapkan sebagai tersangka juga mulai mencuat. Satu di antaranya datang dari kuasa hukum keluarga almarhum Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak. Kamarudin Simanjuntak menjelaskan, Putri Chandrawati dianggap termasuk bagian dari orang-orang yang melakukan kebohongan dalam kasus tewasnya Brigadir J. Menurut Kamarudin, Putri Chandrawati adalah orang baik, tapi dipengaruhi oleh kebiasaan buruk. Hal ini membuatnya terus berperan dalam melakukan kebohongan, seperti mengaku tergoncang dan depresi. Padahal kata Kamarudin, di sisi lain, Putri Chandrawati dalam kondisi sehat dan melakukan upaya penyuapan bersama suaminya. Sebelumnya, pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fikar Hajar berpendapat, Putri Chandrawati bisa berpeluang menjadi tersangka. Hal ini terkait laporan pelecehan seksual yang sempat dilaporkan Putri Chandrawati ke Polres Jakarta Selatan yang kemudian diambil alih Bareskrim Polri. Terbaru, Bareskrim Polri menyatakan menghentikan laporan dugaan pelecehan seksual karena dianggap pelecehan seksual itu hanya rekayasa. Laporan itu disebut bagian dari upaya menghalangi penyidikan. Menurut Abdul Fikar Hajar, Putri telah memberikan laporan palsu kepada Polres Jakarta Selatan terkait insiden pelecehan seksual tersebut. Abdul menuturkan, pelapor bisa saja dijerat dengan pasal 220 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sebelumnya, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban resmi menolak untuk memberikan permohonan perlindungan kepada Putri Chandrawati. Hal ini diungkapkan oleh Wakil Ketua LPSK, Susila Ningtyas pada konferensi pers Senin 15 Agustus 2022. Menurutnya, pertimbangan penolakan LPSK berdasarkan pertimbangan pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban. Kemudian, kata Susila Ningtyas, pada hari berikutnya permohonan perlindungan diajukan secara tertulis oleh kuasa hukumnya, Hanis N. Hanis Advokat. Susila Ningtyas menjelaskan, pihaknya juga telah menemui Putri Chandrawati pada 16 Juli 2022 dan mengundang untuk melakukan asesmen psikologi sebanyak 3 kali. Susila Ningtyas menegaskan, Putri untuk saat ini tidak berada dalam kondisi terancam terkait dengan pemeriksaan perkara dan potensi ancaman soal pemberian kesaksian dalam peradilan pidana. Hai pemirsa Sri Popo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.